Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feraldi Putra Andika, NPM 2657436 dari DTM 2020. Next. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi Infinite Series. Next. Oke, pertama itu ada sequences atau barisan. Sequences adalah suatu urutan dari anggota-anggota dalam suatu himpunan yang memiliki aturan tertentu. Next. Oke, berikutnya ada contoh barisan. Nah, di contoh ini ada 3 buah barisan, yaitu barisan A, B, dan C. Secara umum, barisan dapat ditulis sebagai berikut. Nah, dengan AN memenuhi persamaan tertentu, pada contoh di atas, masing-masing dapat dituliskan di dalam rumus sebagai berikut. Untuk barisan A itu polanya AN sama dengan 2 pangkat N. Terus yang B itu AN sama dengan setengah pangkat N. Dan yang C, AN sama dengan 3N min 2. N di sini berarti suku ke. Next. Oke, selanjutnya ada limit barisan. Yang pertama ada konvergen, di mana barisan yang grafik atau limitnya menuju pada suatu bilangan. Di barisan konvergen ini nantinya limitnya akan menghasilkan suatu angka pasti. Kemudian divergen, di mana barisan yang grafik atau limitnya tidak menuju pada suatu angka, suatu bilangan atau urutan dari bilangannya acak. Berikut adalah contoh grafik dari masing-masing. Next. Oke, selanjutnya ada sifat limit barisan. Misalnya AN dan BN adalah barisan konvergen dan K adalah konstanta. Sifat pertama yaitu limit N menuju hingga K sama dengan K. Kedua ada limit N menuju hingga KAN sama dengan K limit N menuju hingga AN. Kemudian ada sifat ketiga, limit N menuju hingga AN plus minus BN sama dengan limit N menuju hingga AN plus minus limit N menuju hingga BN. Kemudian yang keempat ada limit N menuju hingga AN dot BN sama dengan limit N menuju hingga AN dot limit N menuju hingga BN. Dan sifat yang terakhir itu limit N menuju hingga AN per BN sama dengan limit N menuju hingga AN per limit N menuju hingga BN. Next. Lanjut ke monoton sequences. Kemonotonan itu sendiri berarti sebuah barisan yang meningkat atau menurun. Next. Oke. Jadi barisan AN hingga N sama dengan 1 itu disebut strictly increasing jika A1 lebih kecil dari A2, lebih kecil dari A3, dan seterusnya. Disebut increasing apabila A1 lebih kecil sama dengan A2, lebih kecil sama dengan A3, dan seterusnya. Disebut strictly decreasing apabila A1 lebih besar dari A2, lebih besar dari A3, dan seterusnya. Dan disebut decreasing apabila A1 lebih besar sama dengan A2, lebih besar sama dengan A3, dan seterusnya. Seperti definisi tadi, kenaikan dan penurunan suatu barisan itu disebut kemonotonan. Dan kenaikan dan penurunan secara drastis tadi disebut dengan strictly monoton. Next. Berikut ini adalah contoh grafik dari masing-masing sifat tadi.
Next. Selanjutnya ada infinite series. Infinite series ini adalah penjumlahan suku-suku pada barisan geometri yang banyaknya tidak terbatas. Next. Nah, secara umum, deret Tahingga ditulis sebagai berikut. Sigma Tahingga N sama dengan 1, AN sama dengan A1 plus A2 plus A3, dan seterusnya. Konvergensi deret. Nah, deret Tahingga sigma Tahingga N sama dengan 1 AN dikatakan konvergen dan memiliki jumlah S jika berihan jumlah parsial ke NSN konvergen menuju S. Jika SN divergen, maka deret tersebut akan disebut divergen juga. Deret divergen tidak memiliki suatu jumlah. Next. Selanjutnya ada deret geometri. Nah, berikut adalah deret dari geometri sendiri. Nah, disebut konvergen apabila R lebih kecil daripada 1, dan disebut divergen apabila R mutlak lebih besar sama dengan 1. Nah, apabila deret ini konvergen, maka jumlahnya itu bisa dirumuskan sebagai berikut. Selanjutnya ada deret harmonik. Deret harmonik sendiri merupakan deret divergen yang limitnya tidak memiliki hasil. Next. Selanjutnya ada convergence test. Next. Yang pertama ada divergence test. Divergence test sendiri ada dua. Yang pertama, apabila limit K menuju hingga UK tidak sama dengan 0, maka deret sigma UK itu adalah divergen. Nah, apabila sama dengan 0, deret itu bisa mungkin konvergen atau divergen. Apabila deret tersebut konvergen, maka limit UK sama dengan 0. Nah, apabila tes ini tidak dapat menentukan kedivergenannya apabila hasil dari limitnya itu 0. Next. Selanjutnya ada algebraic properties of infinite series. Oke, yang pertama itu adalah apabila sigma UK dan sigma VK adalah konvergen, maka sigma UK plus VK dan sigma UK dikurangin VK akan konvergen. Dan jumlah dari deret tersebut bisa dirumuskan sebagai berikut. Kedua, jika C adalah jika konstanta C bukan merupakan 0, deret sigma UK dan deret sigma C UK keduanya akan bisa kemungkinan konvergen atau divergen. Nah, apabila konvergen, jumlahnya bisa dirumuskan sebagai berikut. Kemudian yang C, kekonvergenan atau kedivergenan itu tidak dipengaruhi dengan menghilangkan jumlah form series. Ya, next. Kemudian ada integral test. Diberikan sigma UK itu memiliki nilai positif. Apabila F adalah fungsi yang menurun, pada interval
A, positif tak hingga dan UK sama dengan FK dengan syarat semua nilai K lebih besar sama dengan A, maka dapat dirumuskan sebagai berikut. Next. Kemudian ada P-series. Di pada P-series sendiri, apabila P lebih besar dari 1, maka termasuk konvergen, dan apabila P lebih besar dari 0, lebih kecil sama dengan 1, itu termasuk divergen. Next. Selanjutnya ada comparison, ratio, and group test. Next. Yang pertama ada comparison test. Sigma AK dan sigma BK adalah deret yang positif. P sama dengan limit K menuju hingga AK per BK. Jika P finite dan P besar dari 0, maka kedua deret itu bisa konvergen ataupun divergen. Jadi pada comparison test ini intinya kita membandingkan deret yang ingin diketahui dengan deret yang sudah diketahui konvergen atau divergennya. Next. Selanjutnya ada contoh soal. Ini ada syaratnya jika 0 lebih kecil sama dengan A, N lebih kecil sama dengan dari Bn untuk semua nilai N. Nah, jika sigma T hingga N sama dengan 1 Bn konvergen, maka sigma T hingga N sama dengan 1 AN juga konvergen. Begitu juga sebaliknya. Nah, contoh soal yang pertama, apakah deret sigma hingga N sama dengan 1/5 plus 2 pangkat N adalah konvergen? Nah, saja penyelesaiannya. Kita tahu bahwa nilai 1/2 pangkat N konvergen karena R mutlaknya lebih kecil dari 1. Jika kita bandingkan, maka 1/5 plus 2 pangkat N lebih kecil dari 1/2 pangkat N. Sehingga persamaan yang di soal tadi merupakan konvergen. Next. Selanjutnya ada ratio test. Sigma UK adalah deret yang positive terms dengan P sama dengan limit K menuju plus hingga UK plus 1 per UK. Jika P lebih kecil dari 1, maka konvergen. Jika P lebih besar dari 1 atau P sama dengan positif hingga, maka divergen. Dan jika P sama dengan 1, tidak bisa ditentukan apakah dari tadi konvergen atau divergen. Jadi harus dilakukan tes lagi. Next. Selanjutnya ada contoh soal dari ratio test. Penjelasannya limit N menuju hingga AN plus 1 per AN sama dengan P. Jika P lebih kecil dari 1, maka konvergen. Lebih dari 1, maka divergen. Sama dengan 1, berarti tidak bisa ditentukan. Contoh soal. Tentukan apakah deret sigma T hingga N sama dengan 1 N per pangkat 3. N per 3 pangkat N itu adalah konvergen. Ya, penyelesaiannya P sama dengan limit N menuju hingga N plus 1 per 3 pangkat N per 1 per N per 3 pangkat N sama dengan limit N menuju hingga N plus 1 per 3 pangkat N plus 1 dikali 3 pangkat N per 3
per n sama dengan limit n menyerta hingga n plus 1 per n dikali 3 pangkat n per 3 pangkat n plus 1. Hasilnya 1/3. Karena hasilnya lebih dari 1, maka dari tersebut termasuk konvergen. Next. Selanjutnya ada root test. Sigma K adalah positive terms dengan P sama dengan limit K menuju plus hingga akar pangkat K, UK sama dengan limit K menuju positif hingga UK pangkat 1 per K. Apabila P kurang dari 1, maka konvergen, lebih dari 1 atau sama dengan positif hingga, maka divergen, dan apabila sama dengan 1, tidak bisa ditentukan. Next. Selanjutnya ada alternating series, absolute and conditional convergence. Next. Yang pertama itu teorema dari alternating series test. Alternating series of either form 1 or form 2 converges. Jadi alternating series itu bisa dikatakan konvergen apabila salah satu dari dua ini terpenuhi. Next. Kemudian ada absolute convergence. Suatu deret bisa dikatakan konvergen absolut apabila memenuhi suatu value, dan dikatakan divergen absolut jika deret tersebut menghasilkan nilai divergen. Next. Nah, kemudian ada syarat-syarat suatu deret dikatakan konvergen absolut, kondisional, ataupun divergen. Syarat pertama, apabila deret A konvergen dan deret B konvergen, maka deret tersebut konvergen absolut. Apabila salah satunya konvergen dan salah satunya divergen, maka termasuk konvergen kondisional. Dan yang terakhir, apabila keduanya divergen, maka termasuk divergen. Kemudian ada Maclaurin and Taylor polynomials. Mulai dari Taylor polynomials itu merupakan fungsi dari deret Taylor ini adalah untuk menentukan pendekatan secara polinomial. Seperti yang tertera di bawah. Selanjutnya ada Maclaurin polynomial. Nah, Maclaurin polynomials ini merupakan kasus khusus dari deret Taylor, yaitu ketika deret Taylor memiliki fungsi yang diekspansi di sekitar x0 sama dengan 0. Next. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.